Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat literasi yang ada di mana saja. Terima kasih sudah menonton ya podcast Literasi Sulawesi Utara. Kembali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan teman bicara yang spesial banget. Dan beliau ini sebenarnya sudah tidak asing untuk mondar-mandir di media gitu ya. Tapi kayaknya udah bosen dan akhirnya beberapa tahun ke belakang itu. Nah sekarang Dila ajak lagi nih untuk punya jejak digitalnya nih di podcast Literasi Sulut. Ada Ibu Insinyur Noviati, Master in Urban and Regional Planning. Beliau ini juga sebagai Ketua KPPI atau Kausal Perempuan Politik Indonesia Sulut dan juga Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dan juga sebagai Dewan Kehormatan Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Utara. S1 beliau di Arsitek Institut Teknologi 10 November dan S2-nya di Michigan State University USA. Wow, bukan main-main kan tamu kita hari ini. Oke, Ibu, apa kabar Bu? Baik, selamat sore. Selamat sore. Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, selamat sore juga. Terima kasih loh Bu udah sempetin hadir hari ini. Dan kita sebelumnya tuh udah ngobrol-ngobrol banyak sih sebenarnya. Udah ngobrol-ngobrol, Dila tuh sempat banyak dapat knowledge sebenarnya Ibu, karena pengalaman-pengalaman yang tadi juga Dila sebutkan bahwa ternyata Ketua KPPI ini nggak hanya berkecimpung di dunia politik, tetapi ternyata background beliau tuh sungguh luar biasa, sangat menginspirasi di tata kota juga, dan kemudian juga di Wanita Pengusaha Indonesia, dan itu sangat menginspirasi ya teman-teman sobat literasi. Ya kita generasi muda inilah Ibu gitu. Bu, judul kita hari ini kan tema kita masih dalam perempuan berpolitik. Oke. Ibu, Ya. dan judul kita hari ini adalah kebijakan politik yang berpihak pada Nurani jilid 2, karena jilid 1-nya kemarin Mbak Kanti. Oh, Jilid 2-nya ada kita datangkan langsung Ketua KPPI Sulutnya. Cielah. Oke Bu, dari sekian banyak jabatan penting. jabatan. Dari sekian jabatan penting gitu ya. Tapi sebelum itu Dila mendengar bahwa Ibu juga seorang akademisi kan sebelum terjun di dunia Iya. politik begitu ya. Betul, saya aslinya akademisi. Saya pernah mengajar di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Ya. Fakultas Teknik selama 22 tahun. Wow. Dari tahun 1998 Oke. sampai 2010. So, punya bayangan kan umurku berapa? Gak apa-apa Bu, tetap terlihat shining like a diamond. Tetap terlihat luar biasa. Berarti memang awalnya adalah dari seorang yang akademisi, Ya. kemudian concern di bidang Perkotaan, arsitektur dan perkotaan. Arsitektur dan perkotaan, yang Akhirnya kemudian memilih nyenggol-nyenggol di politik. politik. Iya. Kenapa Bu? Cielah. Apa yang membuat Ibu tertarik masuk dalam dunia politik saat itu? Saya pernah belajar di S2 Perencanaan Kota. Aha. Di situ dikatakan bahwa perencanaan kota tuh art of politik, Art of Politics. seni berpolitik Seni juga. berpolitik. Karena begini, untuk mewujudkan sebuah pekerjaan perencanaan kota tidak bisa hanya bergantung orang per orang. Yes. Harus bergantung ke sistem dan kebijakan. Ya. Nah, sistem dan kebijakan itu kan ya politik tadi. Ya. Kebijakan itu kan salah satu produk politik. Ya. Nah, jadi ketika perencanaan kota tidak dikaitkan dengan pemahaman teman-teman di bidang yang ada di sektor DPR. politik, dalam hal ini DPR, saya rasa perwujudan kota yang kita idam-idamkan, yang kita udah buat, kita buat rencana, nggak akan kemana-mana. Jadi yang DPR itu kayak belum nyampe nih apa namanya? Ya jangan ngomong belum nyampe.
Enggak, Ya, artinya maksudnya itu bukan belum nyampe berpikirnya, Iya. tapi kayak belum nyampe untuk melakukan itu. Iya. Mungkin udah kepikiran, Bu. betul, tapi karena ini cukup complicated ya. Julid banget Jadi ya. memang kedua memang bidang perencanaan kota di Indonesia kan relatif baru. Ya. Artinya baru tuh nggak sebanyak dan sepopuler dan selama kayak jurusan hukum. Kalau jurusan hukum kan orang tahu Ya. kedokteran, Ya. insinyur teknik, Ya. sipil. Ya. Tapi kalau perencanaan kota kan ibu sendiri mungkin bisa ngetes. Di Indonesia ini yang punya jurusan itu nggak semua universitas. Ya. Ya kan? Ya. Unsrat saja baru punya 2010. Mhm. Sebelumnya nggak punya. Artinya memang ini bidang ilmu yang relatif baru. Padahal bidang ilmu ini adalah yang diperlukan ketika kita menjalani keseharian kita. Kita tinggal di kota, kita tinggal di suatu tempat Ya. yang kita inginkan kota tersebut indah, bersih, rapi. Makanya ibu-ibu kan pada senang ke luar negeri apa? Kan melihat yang indah-indah. Ya. Kenapa? Mereka direncanain. Ya, ada Kotanya master direncanakan, plan-nya. ada master plan-nya. Kita, nah bisa nggak ke sana? Nah itu butuh tadi. Kita bisa nggak ke sana? Maksudnya tuh bukan bisa gitu. Iya, jadi sebenarnya benar kayak ilustrasi baju itu tadi ya, Bu ya. Ya, kalau mau dianalogikan nih, Iya, kan iya, nggak iya. mungkin kayak apa sih namanya perencanaan kota? Betul. Perencanaan kota kan sebuah kerjaan yang perencanaannya tuh jangka panjang. Kota itu kan nggak bisa dirancang dalam 1-2 hari simsalabim jadi Abrakadabra. Abrakadabra. Ya, benar. nggak bisa kan? Kota itu dibangun dengan sedikit demi sedikit, step by step, yang akan terakumulasi. Ya. Tiba-tiba ibu ngerasa, oh Bandung tuh kayak gini, Ya, oh ya, Manado ya. tuh kayak gini. Ini kan hasil dari proses puluhan tahun, Betul. ya kan? Ya. Nah proses inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa untuk mencapai yang kita inginkan itu memang ada tahapannya. Tapi tahapan ini kalau tidak dipahami oleh teman-teman di DPR, oleh teman-teman di eksekutif, Ya. maka yang disebut perencanaan kota Manado khususnya, yang sudah kita perdakan bareng Ya. dengan telah menggunakan waktu, tenaga pikiran yang banyak, Ya. dan akhirnya nggak terwujud kan sayang. Ya. Nanti ibu-ibu tetap jalan-jalannya ke luar negeri karena di luar negeri indah. Ya. Padahal kita juga bisa. bisa. Yang nggak bisa tuh kita untuk mewujudkan itunya loh. Kita harus lebih punya langkah-langkah yang terukur. Nah, Langkah-langkah yang begitu. terukur, Selama ya. ini kan kita ngomong pembangunan kota itu umum ya. Ya, Ayo ya. kita bangun kota, bangun kota iya, tapi membuat bangunan bangun kota, membuat jalan bangun kota, ya kan? Sekarang kita lihat di Samratulangi dibongkar kan pedestrian, Iya, iya. yang bangun kota. Ya. Permasalahannya apakah antara pekerjaan satu dan yang lain akan sinergi? Ya. Karena kota itu perlu kesinergian Betul. sehingga menghasilkan apa? Keindahan, Ya, keserasian. keserasian, lingkungannya dapet, Iya. ekonominya Hmm. keren juga. Lah kalau kota mati terus penduduknya gimana? Ya. Bekerjanya, income-nya dari mana? Nah, ngomongin soal penduduk, income, pembangunan kota harus sinergi dengan juga bagaimana kebutuhan masyarakat gitu untuk berputar roda ekonomi itu gitu, Bu. Nah, sebenarnya idealnya, kalau kita bicara ideal deh gitu, kita nggak ngomongin kota siapa dan provinsi siapa, tapi kita ngomongin soal sebenarnya penataan kota, standar penataan kota yang kayak humanis, lebih sangat ini dengan masyarakat gitu. Itu sebenarnya harusnya seperti apa, Bu? Karena maaf izin, kerap kan kita melihat bahwa pembangunan kota kayak yang disebutkan tadi bahwa
tambal sulam gitu loh, Bu. Iya. Masyarakat mana buktinya gitu. Nah, dibuktiin tanpa sebenarnya melihat estetika gitu kan. Nah, idealnya sebenarnya harusnya kayak gimana sih, Bu gitu. Oke, jadi semua hal yang indah itu kan harus direncanakan. Betul. Nggak mungkin jadi dengan sendirinya. Iya. Apalagi ini ciptaan manusia. Ya kan? Iya. Kalau kita lihat kan di bumi ini ada ciptaan Tuhan, ada ciptaan manusia kan, peradaban itu betul. begitu kan. Iya. Yang disebut peradaban ciptaan manusianya. Manusia. Tuhan sudah memberi hal yang indah, Iya. pantai yang indah, Iya. gunung yang cantik, Iya. ya kan? Betul. Danau yang Mempesona. elok. Iya. Nah, setiap permukaan bumi Tuhan ciptakan alamnya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang manusianya. Satu, kalau kita ingin agar lingkungan itu terjaga, maka satu hal yang kita harus lakukan, sadar ciptaan Tuhan nggak bisa kita bongkar dengan sesuka hati. Ya. Motong gunung, Iya. kayak di daerah, ya kan? Terus misalkan memanfaatkan pinggiran sungai untuk bangunan, kan nggak bisa. Walaupun mungkin faktor ekonomisnya dapat, tapi lingkungannya dapat nggak? Keindahannya dapat nggak? Betul. Nah, jadi artinya apa? Sebelum kita ke sana kan kita harus sadar dulu ada ciptaan Tuhan. Nah, sekarang manusia menciptakan. Untuk kota kita nggak mungkin 1-2 hari kelar, 1-2 bulan, 1-2 tahun, puluhan tahun kota itu. Betul. Untuk itu, merencanakan kota dan membangunnya perlu suatu sistem estafet yang terukur, baik dari pemerintahan satu ke pemerintahan lain, ya kan? Dari dinas satu ke dinas lain, baik antar dinas, ya kan? Baik dari apalagi tempat satu ke tempat lain, kan harus harmonis. Harus harmonis. Kayak Manado, berapa kecamatan, kan nggak bisa Pak Camat mikirin ini. Harus ada keserasian antar kecamatan-kecamatan. Nah, secara teori, Bu, manusia itu kan butuh 3. Tempat yang aman, nyaman, sehat, bisa beraktivitas secara ekonomi, dan lingkungannya, jangka panjangnya terjaga. Didesainlah suatu perencanaan kota. Banyak sebetulnya pendekatan perencanaan kota. Bisa yang spatial plan, dalam arti sekelompok-sekelompok luasan tertentu, atau bisa langsung per administrasi. Sejarah perencanaan kota macam-macam. Mengikuti perkembangan teknologi dan sumber daya manusia saat itu. Dulu perencanaan kota yang bisa disebut awal itu di kota Chicago tahun 1885. Mereka merencanakannya bukan seluruh Chicago, baru pantai aja. Tapi mereka udah kepikir akan didesain seperti ini. Membuatlah mereka namanya master plan. Yang harus dan bisa akan terpenuhi setelah 20 tahun. Karena saking besarnya dan banyak kan yang direncanain. Dan 20 tahun itu diikutin dengan pemerintahannya melanjutkan berbeda-beda. Gitu. Harus melanjutkan. Iya. Pertanyaan kita kan kadang nggak melanjutkan. Mulai nol lagi gitu. Nol lagi. Mulai dari angka 0 ya, Pak. Itu kan Pertamina. Tapi kalau kita bangun terus dari angka 0 lagi, kapan tercapainya? 20 tahun loh. Tapi herannya Chicago tahun itu bisa tuh mereka menjaga apa yang sudah 20 tahun lalu disepakati, mereka wujudkan bareng-bareng sampai 20 tahun ke depan. Kalau kita bicara soal bahwa waktu di Chicago tuh sangat luar biasa ya, Bu. Berarti kan pemimpinnya apakah sama dengan Indonesia 5 tahun per 5 tahun atau per berapa tahun sih? Gitu. Saya nggak tahu periodisasi. Yang pasti berganti-ganti dan selalu dilanjutin. 20 tahun wali kotanya itu terus. Iya. Dan itu selalu berganti dan akhirnya itu tapi sistemnya jalan. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya, Sheila, sebenarnya harusnya pemimpin tuh kayak gimana sih, Bu?
Selain dia bisa mengarahkan kita rakyatnya, ya bisa tahu perencanaan kotanya yang udah diperdakan itu kemana arahnya. Iya, dikawal gitu kali ya. Contoh, Manado sudah punya loh, kalau ngomong perencanaan kota, ada di dalam dokumen namanya Rencana Tata Ruang Kota Manado 20 tahun mendatang. Perdanya sudah ada, artinya udah punya dasar hukum. Perda nomor 1 tahun 2024. Perda nomor 1 tahun 2024. Yes. Di sana spasial plan untuk kota Manado 20 tahun mendatang itu ada semua. Itulah yang harusnya dikawal oleh teman-teman DPR. Iya. Harus ngintip dari situ, Bu, kalau punya program pembangunan. Kalau musrenbang, lihat RT RW-nya. Nggak sekedar proposal. Betul. Karena perda ini mengikat loh. Mengikat kita semua. Betul. Kalau tidak, teman-teman perempuan khususnya yang di DPR nggak ngawal itu, kota Manado nggak akan kemana-mana. Percuma kita udah lelah-lelah bikin rencana tata ruang yang menginginkan Manado ini indah. Karena ciptaan Tuhannya udah indah. Tinggal ciptaan manusianya indah enggak? Bicara soal kita harus mengawal kan, Bu. Tadi teman-teman DPR yang mungkin akan terjun nih harus punya pemikiran yang selaras sebenarnya dan tahu, mengerti, baca soal yang tadi perda itu. Kalau Ibu melihat kondisi saat ini gimana? Terus terang, selama ini kota Manado seperti kota lainnya punya rencana tata ruang. Tapi pada prakteknya itu belum dipedomani 100%. Oke. Jadi pemerintahannya masih antara melihat dan tidak. Mungkin punya alasan tersendiri. Karena memang merencanakan kota butuh koordinasi antar dinas. Dan itu agak memang butuh effort ya, Bu. Harus sama pemahaman. Kalau pemahaman nggak sama, repot Pak Walinya. Biar Pak Wali ngomong ini, jajarannya nggak nyambung. Repot. Jadi pemahaman dari dinas-dinas, pemahaman dari teman DPR. Bayangin, itu baru spasial plan. Nah, sementara rencana pembangunan itu kan banyak. Ada yang sifatnya fisik, spasial plan, ruang. Ada yang non fisik, kayak rencana ekonomi, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia. Itu kan harus diwujudkan juga, dicapai oleh Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota ini melihatnya dari RPJP. Karena Manado punya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Yang Pak Wali wujudkan adalah 5 tahun pertama, yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Dan itu kota Manado karena ada perdanya, ada dasar hukum. Eksekutif harus mewujudkan itu. Jadi Pak Wali Kota ini harus mewujudkan RPJM Kota Manado 5 tahun pertama. Tinggal skala prioritasnya apa? Nah, Pak Wali lah yang nentuin yang mana dulu. Tapi teman-teman di PR harus mengawal Pak Wali untuk sama-sama mewujudkan RPJM Kota Manado 5 tahun pertama. Itu yang non spasial. Sementara yang spasial, yang keruangan, tata kota, yang wujudnya kelihatan, ya rencana kota tadi, rencana tata ruang. 5 tahun pertama ada di sana. Apa aja yang harus dibangun, Bu? Keluar indikasi program namanya. Bangun jalan, bangun sekolahan, bangun ini, kebutuhannya berapa. Ada semua di sana. Berarti sebenarnya teman-teman yang akan maju ke DPR nantinya ini gitu ya, itu harus benar-benar punya visi dan misi yang sejalan, yang dia ngerti tuh. Karena visi misi anggota dewan sekarang harusnya visi misi untuk mewujudkan RT RW Manado kan yang sudah diperdakan. Benar. Betul. Mewujudkan RPJP Manado yang sudah diperdakan. RPJP. Kalau teman-teman DPR jalan sendiri, punya visi sendiri, nggak nyambung dengan ini, terus untuk apa Manado ini mau dibawa kemana? Pertanyaannya kan itu. Nggak kemana-mana kita nanti. Bisnis as usual aja. Ya angkotnya ya itu lagi, muter-muter di situ lagi. Bangunannya itu lagi. Nanti ada bangunan muncul, tiba-tiba ada bangunan yang tiba-tiba dibongkar, ada bangunan yang tiba-tiba nggak efektif. Padahal udah dana APBD, pajak, rakyat, tapi mubazir kan sayang. Jadi kalau dianalogikan nih, perencanaan kota itu kayak ibu-ibu mau pakai baju.
Ibu-ibu kalau mau pesta kan bayangin. Kalau yang pakai hijab, hijabnya warna apa, bajunya apa, tasnya apa, sepatu. Kalau yang enggak, matching juga kan. Pakai gaun malam kah, baju antingnya, giwangnya, aksesorinya. Artinya itu kan dibayangin dulu. Iya, betul. Terus kalau ibu mau jahitin baju kan, ibu udah punya bayangan untuk pesta tadi. Betul. Bikin pola kan. Iya, betul. Polanya itu kan sesuai yang direncanakan. Iya. Pola dan tangan suasana panjang yang akan dituju tuh yang kayak gimana, acara betul. untuk acara apa. Ya. Kita udah punya nih, ingin baju pesta malam. Ya. Ibu punya bayangan kan untuk jahitin, berarti beli bahannya, beli itu modelnya dulu dibayangin. Betul. Ya kan? Terus beli bahannya yang sesuai, kancingnya, baru dibikin kan sama si penjahit. Penjahit motonglah polanya. Apa yang diduluin? Pola kan, nggak tiba-tiba langsung di kainnya dipotong. Nggak tiba-tiba beli bahan ini bikin potong, gitu. Enggak, kan ada polanya. Polanya jelas, tangan panjang kah, tangan pendek kah, kancing depan kah, kancing belakang kah, pakai resleting kah, pakai kerah kah, sakunya di kanan, apa di kiri. Pernik-pernik itu ibaratnya gedung-gedung di dalam kota tadi. Jalan-jalan resleting, oke lah itu jalan. Kan harus jelas di mana. Nah, untuk bangun itu baru pelan-pelan kan. Kan nggak bisa sekaligus. Bangun jalannya di sini. Berarti uangnya baru cukup segini. Ya udah, ini rencananya 30 kilo. Kita bangun 10 kilo dulu. Nanti tahun depan 10 kilo lagi. Kan begitu. Itu baru jalannya. Tapi gedungnya nanti setelah ada pola ruangnya baru ditanya ada investor. Perumahan bukan semau dia. Betul. Contoh, ada rumah, saya punya warisan 10 hektar. Saya kapling-kapling. Saya jual. Ya nggak boleh begitu. Dilihat dulu tata ruangnya sesuai nggak untuk komplek pemukiman. Yang humanis nggak sama masyarakat gitu kan? Aman nggak dari banjir? Bagaimana? Dari apakah itu di bagian yang bantaran sungai yang jelas-jelas nggak boleh atau rawan longsor? Nah itu kan harus dipikirkan, bayangin karena merencana kota tuh berhubungan langsung dengan penduduk. Penduduk Manado berapa? Hampir 500.000. Nah kalau kita nggak punya perencanaan yang jelas, masing-masing bikin sendiri nggak diatur, terus gimana? Ibu bikin rumah, ada yang majunya 10 meter, ada yang mundur 5 meter, ada yang mepet pagar, ada yang mundur. Kan nggak cantik. Sementara kota yang indah itu kalau direncanakan sehingga kayak baju ibu tadi, serasi warnanya, serasi aksesorinya. Kan kota juga begitu, lampu taman itu aksesori. Kalau asal tempel, asal make, asal beli, asal masang, cocok nggak? Belum tentu. Karena kejadian yang selama ini, contoh kejadian pembangunan Manado sebelum ini, kita lihat kan, tiba-tiba di trotoar ini zaman lalu nih 10 tahun laluan, tiba-tiba ada tempat pemberhentian katanya untuk pemberhentian bus. Pemberhentian bus di trotoar. Jadi orang yang lagi jalan tiba-tiba terhalang. Sekarang udah dihilangin. Tapi kan itu kemubaziran. Betul. Terus lagi, tiba-tiba di trotoar di daerah ini nih Vista kesana Tanjung Batu, tempat sampah di tengah trotoar. Jadi trotoarnya udah didesain, nabrak sama tempat sampah. Kan sayang, masa udah jalan turun dulu ke aspal, ke jalan raya, naik lagi karena kehalang tempat sampah. Hal-hal itu kan harus dipikirkan, detail-detail itu tuh. Aksesoris ya. Nggak lucu kan tiba-tiba kalau misalnya dianalogikan baju, nih baju harusnya kancing di sini, tiba-tiba ada kancing lagi di sini. Itu dia ibaratnya. Kayak nggak nyambung. Jadi gitu kalau kota membangunnya dengan tiba masa tiba akal, ya ibarat baju nggak direncanain tadi, tiba-tiba nempel kancing di sini, nempel kerah di sini, kan nggak cantik. Walaupun kancingnya mahal, bahannya mahal, hisapnya mahal, sepatu mahal. Kalau salah
Penempatan, ya. salah taruh, itulah ibarat kota sekarang. Betul. Ibu-ibu rumahnya bagus, Iya. tapi kanan kirinya juga bagus. Iya. Kalau nggak serasi, Iya. majunya nggak sama, mundurnya nggak Iya, sama. iya. Ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget, ya. ada yang Kayak nggak simetris gitu, ngeliatinnya juga bingung gitu. nggak cantik kan. Nggak cantik, tidak indah. Jadi kalau kita ngomong kota, itu kota yang indah. Kota yang indah itu kota yang serasi. Antara bangunan satu sama bangunan lainnya serasi. Antara perabot satu sama perabot lain. Elemen-elemen perabot kota itu apa? Lampu taman, lampu jalan, ya toh? Apalagi sekarang lagi dibingin trotoar kan di Boulevard sama Pak Andre Angau, supaya minimal kayak Singapura, trotoarnya besar, terus ada kursi untuk duduk-duduk. Ya semoga awet dan kita sanggup ikut memeliharanya. Nah, Karena kalau nggak awet, ya hambur-hambur uang. Udah dibangun, besok-besok hilang, ada yang nyabut, rusak, ya. ngerusak, nyabut. Jadi kita juga harus punya mentalitas memelihara apa yang sudah Dibangun. Jadi PR-nya banyak banget untuk membuat kota yang indah. Correct. Jadi ibu-ibu kalau jalan-jalan ke luar negeri, jangan lihat itu hasil kemarin sore, proses puluhan ratusan tahun. Oke, berarti kan kita nggak hanya bicara soal bagaimana kebijakan pemerintah, kemudian kita nggak bicara juga tentang hanya masyarakatnya, tapi kita juga bicara tentang siapa pengambilan keputusan. Tapi kita kan bicara soal bagaimana sih agar masyarakat juga merasa bahwa ini miliknya dia gitu. Oke, sense of belonging. Iya, Yes. sense of belonging gitu. Itu yang memang paling susah. Ketika kita nggak merasa ikut terlibat. Makanya Bu, salah satu pendekatan di awal ketika contohnya, ini contoh ya, menyusun rencana tata ruang Manado sebelum diperdakan, kan diadakan bolak-balik konsultasi publik. Dengan harapan publik datang mendengar upaya-upaya yang dilakukan, yang akan dilakukan. Harapannya ada rasa memiliki. Kalau dilibatkan dari awal kan ada sense of belonging. Dan juga masyarakat mungkin akan merasa bahwa mereka punya kontribusi untuk memberikan saran bahwa ini udah sesuai nggak untuk kebijakan mereka juga kan. Sebagai masyarakat yang akan mendapatkan manfaat itu gitu. Ya, udah dilakukan. Jadi memang mereka harusnya dilakukan dan sudah untuk tahap RT RW Manado sudah, karena itu udah selesai prosesnya. Pada saat itu udah harapannya masyarakat Manado punya rasa memiliki, karena untuk membuat itu aja effortnya udah luar biasa sampai diperdakan. Nah sekarang kita harus sama-sama mengawal mewujudkan yang sudah diperdakan, yaitu rencana Manado 20 tahun mendatang. Nah untuk mewujudkan ini kan butuh eksekutif dan legislatif yang apa? Sinkron. Butuh eksekutif dan legislatif yang sinkron. Bicara soal legislatif, kembali lagi ke judul kita tadi, Bu. Bagaimana kemudian perempuan dalam politik ini bisa berperan aktif dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada nurani. Karena tadi yang sempat kita bahas bahwa memang banyak yang merasakan manfaat, banyak juga masyarakat yang merasa bahwa saya banyak kehilangan pekerjaan juga nih gitu. Sebenarnya positif dan negatif itu kan selalu hadir ya. Kita nggak boleh menafikan itu ya Bu ya. Betul. Nah sekarang kita bicara soal berperannya perempuan di kancah politik misalnya. Gimana sih harusnya kita berperan aktif itu Bu? Gini. Yang berpihak pada nurani ya? Iya. Sebetulnya gini, ujung-ujungnya dari semua perencanaan kota kan sebetulnya untuk ibu-ibu ini minimal nyaman. Kalau belanja aja, kalau ngantar anak sekolah, ya kan? Semua ibu-ibu ingin anaknya sukses, ingin anaknya sekolah dengan bagus, ingin sehat. Betul nggak? Tapi ibu-ibu juga kan ingin tempatnya indah. Nah, kalau saya
sebagai perempuan itu harusnya lebih sensitif terhadap lingkungan. Yang di politik nih, Bu. Yang di politik ya. Kan harusnya berangkatnya dari keseharian. Betul. Baru masukkan ke politik. Nah, di keseharian ibu-ibu itu walaupun ini bukan bias gender, harusnya enggak ya. Bapak-bapak juga harusnya peduli lingkungan. Cuma ini kita ngambil lagi perempuan. Bahas tentang politik perempuan. Yang biasanya kita kan di bidang domestik juga. Iya. Mau nggak mau nih saat ini perempuan di Indonesia kan juga dituntut domestiknya. Betul. Bapak-bapaknya kurang. Iya. Walaupun harusnya idealnya sinergi ya bersama. Nah, domestik itu apa, Bu? Lihat lingkungan aja. Depan rumah bersih enggak? Iya. Sampah ada enggak? Iya. Terangkut enggak? Sampah yang udah numpuk di lingkungan ibu. Got di jalan itu kelihatan lancar enggak? Kalaupun lancar, aman enggak tertutup? Supaya enggak ada anak-anak yang jatuh terpeleset ke dalamnya. Kalaupun itu berbau enggak? Itu kan harusnya udah menjadi bahan untuk bisa kita bicarakan ketika kita duduk jadi anggota dewan. Nah, kalau saya berangkat seperti itu karena saya peduli banget dari hal-hal yang paling terkecil di keseharian di kita rumah gitu kita. Sampah di dapur, ibu taruhnya di mana? Sampai berbau enggak? Kalau dibuang kemana? Mengotori pemandangan enggak kalau ditaruh di depan rumah? Jadi dipikirkan tuh dari hulu hingga hilir ya, Bu. Jadi hal yang terkecil, misalnya soal sampah aja itu, kita harus mikirin yang kayak dibuang kemana, itu kita menghasilkan sampah apa, sampah plastik kah, sampah yang kira-kiranya bisa diolah lagi atau gimana gitu. Itu jadi kan cikal bakal kebijakan yang akan dibuat Pemda. Bikin TPA. Ya kan? Terus belum lagi transport. Ibu nganter anak-anak, naik apa? Mobil, mobil. Terus parkirnya gimana? Menghalangi jalan utama enggak? Kalau semua sekolah tidak punya parkir, terus ibu-ibu jemput anaknya di pinggir jalan, kan alur jalan utamanya terganggu. Itu kepikir enggak? Kalau ada ambulan, ada apa? Idealnya nggak boleh kan berhenti parkir di jalan utama itu. Harus ada off-road. Itu kepikir kan itu sebenarnya berangkat dari keseharian. Itu benar-benar memang dari keseharian. Itu kalau dari sisi kita yang sebagai pelaku utama gitu. Belum lagi kita pikirin si penjualnya, bagaimana penataannya, bagaimana juga mereka yang mencari nafkah itu harus bagaimana ditata gitu ya. Jangan sampai akhirnya karena perkembangan penataan kota malah mereka kehilangan kerjaan gitu. Banyak banget ya aspek yang harus kita pikirin. Sebetulnya nggak ada membangun kota terus menghilangkan pekerjaan, nggak ada. Karena kerjaan akan banyak terus. Akan selalu hadir. Selalu hadir. Yang nggak ada adalah mungkin apa, Bu, yang akhirnya merasa ada tuh. Sekarang yang nggak ada adalah attitude yang nggak bagus. Contoh nih ya, pasar Bersahati kan sekarang lumayan bersih. Dan akhirnya menjadi salah satu destinasi wisata. Tapi itu kan sebetulnya setelah beberapa periode mengatur penjual yang susah. Banget. Karena penjual maunya apa? Di pinggir jalan kan jualannya. Disuruh ditaruh di lapaknya, nggak mau. Mahal, Bu. Katanya sepi. Mahal, sepi. Nah, ini kan berarti PR Pemda. Kenapa mereka nggak mau? Apakah karena kebandelan ataukah pengen laku? Nah, kalau laku juga berarti attitude kita juga si pembeli. Malas masuk. Pengennya itu yang depan. Gitu. Jadi ini kan kaitannya sama budaya juga. Dan memang tidak mudah untuk mengubah sebuah habit. Benar. Tapi memang kita nggak boleh saling menyalahkan. Kalau menurut hemat Dila memang nggak bisa saling menyalahkan. Adanya adalah kita merubahnya dengan insentif. Contoh, lapak mahal. Ya pemerintah kan dalam rangka mengubah budaya orang, attitude. Ya digratisin dong supaya minimal mau. Kan begitu. Kan ada caranya. Kayak kita mendidik anak. Betul. Stick and carrot. Untuk sementara gitu kan. Kapan kita kasih upah kalau dia benar? Kapan kita sedikit kalau dia nakal? Agak keras. Stick and carrot. Nah, pemerintah juga ke kita gitu harusnya. Itu dalam rangka merubah
kelakuan budaya. Dan itu yang penting untuk ada isi dari si teman-teman perempuan yang nantinya akan jadi terjun di anggota politik. dewan. Iya, jadi anggota dewan. Ini juga nasihat buat saya sih, Bu. Zaman Pak Imba, Iya. pasar bersih. Iya. Tapi kan pendekatannya lebih ke mungkin karena mereka oke aja. Iya. Entah takut, entah apa. Saya nggak ngomong gitu ya. Iya. Tapi pada saat itu kan bersih, saya nggak tahu. Iya. Setelah itu kan porak-poranda lagi pasarnya. Iya. Betul. Nah sekarang Pak Andre berhasil menata. Nah tinggal yang diharap-harap langgeng enggak. Jangan sampai nanti kabur lagi. Mudah-mudahan Bu, harapan kita bersama nih mudah-mudahan ini akan langgeng dan terus diteruskan ya sama pemimpin-pemimpin yang selanjutnya gitu. Dan sebenarnya waktu kita masih harus cukup panjang nih, jadi sesinya harus ada lagi nih ya episode 2 to be continue. Iya, karena ceritanya panjang banget. Iya, dan ini penting sebenarnya untuk kita tahu dan kita pelajari gitu. Dan ini kan jarang-jarang nih Ibu Ketua bisa hadir gitu ya, berbagi. Dan Insya Allah bisa lagi nanti kalau emang Ibu mungkin sebelum kita tutup boleh nggak ada sedikit pesan buat teman-teman politik perempuan yang akan terjun di dunia politik. Teman-teman terutama yang ingin terjun dan sedang mencalek terjun bebas dari partai apapun untuk menjadi wakil rakyat, maka saya pesan satu, wakil rakyat ini kan amanah. Amanah. Yang kedua, tidak gampang untuk memegang amanah. Jadi saya percaya itikat baik teman-teman. Cuma itikat baik aja kan nggak cukup. Perlu teknis. Betul. Perlu logika. Perlu belajar. Perlu persiapan. Perlu belajar. Mekanisme perlu belajar. Jadi satu aja pertama, sebelum Ibu bisa mengkampanyekan mau ini mau itu tentang Manado. Ini asumsinya Manado dulu nih ya. Betul. Wakil di kota Manado, bukan provinsi. Sebelum Ibu mau kampanye, mau bla 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 belakan Manado, supaya itu on the track, bacalah dulu RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Manado, Bu. Karena di situ sudah ada rencana jangka panjang untuk semua sektor, kesehatan, pendidikan, ya kan, semua sektor ke sana. Kemudian kalau ibu-ibu nih gampang kan, kalau jalan-jalan ke luar negeri kan lihat yang indah-indah. Kota Manado pun ingin merencanakan kotanya supaya indah. Makanya ibu-ibu bacalah rencana tata ruang Kota Manado 20 tahun mendatang. Perda nomor 1 tahun 24. Pelajari dulu itu, Bu. Perda nomor 1 tahun 2024. 2024. Maaf, 2024. Di sana udah tak ada apa ya? Rencana untuk Manado. Ibu dari situ Ibu punya bahan banyak sekali untuk ngomong Manado ke sana. Kedua, untuk nanti kalau udah duduk insya Allah bisa bergaining dengan eksekutif. Pak, ini nih di RT RW begini. Jadi kita harusnya begini, Pak. Karena udah ada nih. Ada. Kalau kita nggak berdasarkan ini, berdasarkan apa lagi? Betul. Terus kita mau jadi anggota dewan, apa tujuannya? Iya. RPJP, RT RW Kota Manado. Itu dulu banyak bahannya. Banyak banget. Ilmunya banyak banget nih hari ini. Terima kasih Ibu Ketua. Masih banyak sebenarnya yang pengen ditanyain, tapi nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan nggak bosen dan nggak kapok ya Bu datang ke sini. Ini udah passion. Ada passion dari dulu. Senangnya ngobrol tentang ini. Jadi yang nyerempet kebijakan dan perencanaan kota itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu Ketua, sukses selalu dan sehat-sehat, tetap bahagia, tetap shining ya, selalu menginspirasi dan memang benar-benar sangat serasi, terlihat sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita teman-teman generasi muda gitu ya Bu, dan sukses selalu juga buat KPPI. Di bawah asuhan Ibu Ketua yang luar biasa kita ini, cantik banget. Terima kasih Sobat Literasi yang ada di rumah. Terima kasih untuk sudah menonton podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi. Gini ya.